Stellar Transformations, episode 200. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Galaksi aliran perak planet daun merah. Di lokasi terkenal yang dikenal sebagai Sekolah Pedang Giok. Dan di sebuah aula tertentu, suasana mencekam menyelimuti langit-langit. Di sana Kaisar Abadi Qianqi dan guru aliran pedang giok, Yu Qingzi, saat ini merasa bingung dengan keadaan mereka. Keduanya bergegas datang dari ruang alkimia pil abadi, setelah mendengar kabar buruk tersebut. Saudara seperjuangan Qianqi, kurasa kau sudah menerima dekrit Kaisar Yu, kan? Pria muda di antara keduanya tersenyum ragu-ragu kepada yang lain. Yang berbicara adalah Yu Qingzi. Yang lainnya adalah kakak seperjuangan seniornya, Qianqi, yang baru saja melepaskan jimat transfer suara dari bibirnya. Qianqi mengangguk, tetapi wajahnya tampak serius. Ya, saya baru saja memanggil Yang Mulia, Kaisar Yu. Apakah perintah Yang Mulia tampak agak aneh? Agak bodoh. Jadi kau juga sudah menerima dekrit Yang Mulia, kan? Qianqi terdengar terkejut saat Qingzi mengangguk setuju. Awalnya, aku mengira Yang Mulia ingin kita membalas dendam terhadap musuh-musuh Yudian, tetapi sebaliknya, Yang Mulia tidak peduli dengan kematian Yudian. Yang Mulia menekankan bahwa kita harus menangkap siapapun yang terkait dengan aliran tempat Qin Yu berasal, lalu menggunakan seni pembersihan jiwa untuk menemukan sisanya. Beberapa saat yang lalu, keduanya baru saja menerima daftar perintah dari Yang Mulia Kaisar Yu. Perintahnya adalah 1. Tangkap semua orang yang terkait dengan Qin Yu menggunakan satu tersangka dengan teknik pencarian jiwa untuk mencari sisanya. Jika upaya pencarian jiwa tidak berhasil, maka lakukan pembunuhan. 2. Jika Anda telah menemukan tetua bela diri atau patriark Qin Yu, bunuh mereka dan ambil semua perlengkapan dari tubuh mereka. Qingzi menatap Qianqi dengan ekspresi penuh harap. Kakak Qianqi, menurutmu apa tujuan dari perintah Yang Mulia? Saya kira, perintah Yang Mulia adalah untuk melihat seberapa besar kekuatan aliran tempat Qin Yu berasal. Qianqi merenung perlahan, menikmati makna kata-katanya. Bagaimanapun, menangkap target hidup-hidup dan menerapkan teknik pembersihan jiwa adalah kunci untuk menemukan para tetua dan patriark aliran tersebut dan membunuh mereka. Kemudian membunuh target dan mengambil kembali peralatan berharga mereka, tentu Yang Mulia yang berwenang untuk menentukan kekuatan dan jumlah pasukan lawan. Kakak laki-laki, itu memang masuk akal. Tanpa sepengetahuan keduanya, tujuan sebenarnya dari guru mereka adalah untuk menentukan apakah Qin Yu ini sama dengan Qin Yu yang muncul di alam fana selama ark alam Niyang. Pria yang lebih muda mengerutkan kening, sedikit ragu dengan apapun yang ada di benak pria itu. Meskipun itu perintah Yang Mulia, saya dapat melihat bahwa beliau menghargai keberhasilan kita kali ini dalam urusannya, tetapi untuk menginstruksikan semua ahli terkemuka di bidang bintang Indigo Bay untuk berada di bawah komando sementara kita adalah, hanya saja saya tidak merasa terlalu percaya diri dengan kemampuan saya. Lapangan bintang Indigo Bay memiliki cukup banyak ahli kelas atas di bawah komando Kaisar Yu, yang akan berada di bawah arahan kita, jadi yakinlah, kesuksesan kita sudah terbukti. Qianqi tersenyum penuh arti dan menyemangati juniornya. Didorong oleh seniornya, Qingzi melirik seniornya dengan penuh harap, saya bersyukur memiliki Anda, senior Qianqi, di sisi saya. Saya sangat menyadari kekurangan dan kemampuan saya. Baiklah, masalah ini harus dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kita akan mengumpulkan semua immortal emas level 8 yang tersedia di Indigo Bay di sini, di planet Daun Merah. Kelemahannya adalah jumlah ahli yang tergabung dalam faksi Kaisar Yu sedikit dan hanya segelintir yang merupakan ahli tahap immortal mistik. Qianqi menghela napas, tatapan tajam melintas di matanya. Itu akan menjadi bagian pertama dari rencana dua bagian ini. Pertama adalah pengumpulan para ahli, dan yang kedua, untuk memastikan seluruh Indigo Bay berada di bawah kendali kita. Tatapan tajam itu tak lain adalah ketegasan yang dingin dan tanpa emosi. Saudara Qianqi, maksudmu adalah? Qianqi menyeringai licik, kau bilang, Qin Yu ini adalah tamu kehormatan klan Liu, kan? Kalau begitu, pastikan kita memiliki kendali penuh atas klan Liu ini,
Dengan begitu apapun yang Qin Yu lakukan atau kemanapun Qin Yu pergi, dia akan berada di telapak tangan kita. Dengan memberikan tekanan atau ancaman jika memungkinkan, kita dapat menjebak para tetua bela diri dari aliran Qin Yu. Pria yang tadinya tampak ramah itu kini berubah menjadi iblis licik dengan seringai lebar. Bagi planet kecil seperti Ember Moon, dan 3 klan besar yang tidak penting, sepatah kata dari kita sudah cukup untuk mengikat mereka pada tujuan kita. Pria yang tampak lebih muda itu bergabung dengan iblis tersebut. King Zi terkekeh bersama seniornya, sambil keduanya merencanakan strategi mereka. Bagi klan kecil seperti mereka, ketakutan terbesar mereka adalah kehancuran klan mereka sendiri. Pada saat itu, jika mereka masih ingin menabur dan menuai keuntungan dari kedua sisi, maka mereka bisa melakukannya dalam mimpi mereka. Kita akan langsung memeras atau mengancam mereka dengan kehancuran. Jika ada di antara mereka yang melanggar aturan, maka kita akan memusnahkan mereka. Bagi klan-klan di tempat terpencil dan tidak penting seperti Bulan Ember, menurut pendapat 36 penguasa di bawah Kaisar Yu, kehancuran hanyalah hal yang tidak pasti. Kematian mereka bahkan tidak akan menciptakan riak sedikit pun dalam pandangan besar dunia. Dengan sikap tegas, Qianqi memberi instruksi kepada bawahannya, King Zi, segeralah serukan untuk mengumpulkan semua ahli di Indigo Bay yang berada di bawah naungan Kaisar Yu. Kumpulkan mereka di sini, di Redcliffe. Semakin cepat ini dilakukan, semakin baik. Jangan khawatir, saya akan melakukannya sekarang. Di seluruh gugusan bintang Indigo Bay, terdapat 10 galaksi utama, di antaranya galaksi Silver Stream adalah satu-satunya yang sepenuhnya dikendalikan oleh Kaisar Yu, sedangkan yang lainnya dikuasai oleh kekuatan lain. Meskipun demikian, Kaisar Yu telah menempatkan banyak kekuatan besar di galaksi-galaksi lain untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Dengan perintah sederhana dari King Zi, banyak pemberontak dengan kekuatan di atas tingkat 8 Immortal Emas, satu persatu atau berkelompok, semuanya bergegas berkumpul ke daun merah di galaksi aliran perak. Bahkan para Immortal Emas tingkat 8 atau lebih tinggi dari aliran pedang giok berkumpul atas panggilan guru aliran mereka. Waktu berlalu, para master dan ahli terus berkumpul di Redcliffe. Sebagai bukti kekuatan, aliran pedang giok saja sudah memiliki 16 Immortal Emas level 9 dan 50 Immortal level 8, belum termasuk banyak kekuatan yang lebih rendah di satu galaksi, galaksi aliran perak. Meskipun kekuatan gabungan dari tempat lain, sendirian, tidak dapat dibandingkan dengan supremasi aliran pedang giok. Dari galaksi Silver Stream, terdapat lebih dari 40 orang level 9 dan lebih dari 100 orang level 8. Sedangkan dari semua tempat lain, terdapat seorang mistikus abadi level 1, sekitar 30 orang level 9 dan sedikit lebih dari 100 orang level 8, semuanya berkumpul di Redcliffe. Hanya dalam 10 hari. 10 hari kemudian, Redcliffe dipenuhi oleh gelombang pasukan elit dari faksi Kaisar Yu. Pasukan tersebut berjumlah ratusan, mereka mewakili sebagian besar total kekuatan pihak Kaisar Yu. Sebenarnya, Kaisar Abadi Qianqi tidak tinggal di sekolah pedang giok, sarangnya bukan di gugusan bintang Teluk Indigo. Satu-satunya alasan mengapa pria itu berada di daun merah adalah untuk berlatih alkimia dan memurnikan pil keabadian. Kehadiran pria itu sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri semua yang berkumpul serta memberikan kehormatan kepada semua yang hadir. Berasal dari galaksi lain di Teluk Indigo, terdapat seorang immortal mistik lain bernama Huaxia. Meskipun ia adalah immortal mistik tingkat 1, dengan energi setara King Zi, ia bukanlah bagian dari kelompok 36 penguasa. Alasannya adalah, meskipun tingkat energi mereka serupa atau berada di ambang batas, untuk masuk ke kelompok 36 penguasa membutuhkan kekuatan pribadi dan dukungan eksternal. King Zi tidak hanya memiliki kekuatan pribadi yang hebat, tetapi juga dukungan dari aliran pedang giok, yang memungkinkannya menjadi salah satu dari 36 penguasa. Pasukan elit yang perkasa, dipimpin oleh Kaisar Abadi, Qianqi, King Zi, dan Huaxia, terdiri dari lebih dari 70 Immortal Emas tingkat 9 dan lebih dari 200 Immortal Emas tingkat 8. Sebuah kekuatan tertinggi, yang belum pernah terlihat dalam abad terakhir, akan berangkat menuju Bulan Ember untuk tujuan mereka. Beberapa waktu sebelum keberangkatan, persiapan telah selesai, ketiga klan utama Ember Moon telah dikendalikan oleh para pemimpin pasukan ekspedisi ini.
Peristiwa mengerikan berupa para ahli yang bersiap untuk perang seperti itu tidak diketahui oleh seorang pemuda di bulan Ember. Qin Yu, bagian dari klan kecil seperti klan Liu, yang terbatas pada satu planet, tentu saja mereka tidak mungkin mendengar tentang pertemuan tersebut. Mereka tidak mungkin memiliki informasi intelijen yang begitu luas untuk mendengar tentang pertemuan aneh para master di Daun Merah. Di sebuah kediaman kecil yang damai di distrik Lingkaran Putih, Qin Yu duduk di atas bangku batu, dengan punggung tegak lurus, berhadapan dengan bawahannya yang terbaru, Kong Lan, Tugan, dan Dan Meng. Keempatnya perlahan menyesap teh harum mereka, tanpa menyadari badai yang akan datang. Qin Yu meletakkan cangkirnya, menelan minumannya sedikit demi sedikit. Kong Lan, apa yang Tuan ingin saya lakukan? Pria yang dimaksud menatap Qin Yu dengan penuh rasa ingin tahu, menunggu instruksi dengan penuh harap. Saya masih merenungkan masalah yang sama. Jika tidak ada masalah ini, saya pasti sudah meninggalkan Ember Moon. Guru, apakah Anda mungkin merujuk pada Tuan Muda Hansu? Qin Yu menghela napas, lagi pula, dia adalah murid pertamaku dan murid pribadiku, bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja di sini? Jika aku membawanya bersamaku, bahaya di luar sana tidak diketahui dan tak terduga, mengikutiku akan berbahaya bagi kita berdua. Kalau begitu biarkan dia tinggal di Ember Moon. Totem yang pendiam, Tugang, ikut memberikan pendapatnya. Qin Yu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak yakin bagaimana harus bertindak selanjutnya. Jika dia meninggalkan Hansu di sini, maka perjalanannya akan jauh lebih baik. Namun itu akan bertentangan dengan prinsipnya. Dia adalah seorang guru, seorang ahli, dan seorang mentor. Perjalanan ini panjang, dari sini ke alam iblis, banyak bahaya dan rintangan tak terduga akan menghalangi jalannya, bahkan 1000 tahun pun bisa dengan mudah membuatnya menyerah. Pertempuran tersembunyi telah berkecamuk di dalam pikirannya. Prinsip melawan keinginan. Dia memang seorang ahli. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan Hansu selama 1000 tahun? Para bawahannya semuanya sedang berpikir keras, mencoba memberikan ide, dan Meng juga mengemukakan idenya, mengapa tidak membiarkan Tuan Muda Hansu tinggal di dalam istana Dewa Giok. Qin Yu terkekeh penuh arti, dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Itu tidak mungkin. Istana Dewa Giok itu kosong dari kehidupan, tidak ada penghuni di sana. Coba pikirkan, berapa umur Hansu saat ini? Bagaimana dia bisa tahan kesendirian, jika aku membiarkannya masuk ke Istana Dewa Giok? Ide ini harus dibatalkan. Ini tidak benar, itu juga tidak benar. Semua lingkaran yang berbelit-belit ini membuat Qin Yu pusing. Di satu sisi ia ingin menjadi mentor yang disegani, di sisi lain ia ingin menempuh jalannya sendiri. Kehormatan seorang yang disebut guru dimulai dari diri sendiri dan disiplin diri. Mungkin dia sebaiknya meninggalkan beberapa catatan berisi ilmu mistik, seni kultivasi, dan teknik kepada muridnya, lalu dia bisa melanjutkan perjalanannya. Jika muridnya menemui jalan buntu, dia bisa memberikan nasihat melalui jimat transfer suara. Apakah dia perlu berada di sisi muridnya sepanjang waktu? Jika dia masih belum bisa mencapai terobosan, maka satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah meminta bantuan kepada Xiu Zenis lainnya. Qin Yu menguatkan hatinya, dia tidak bisa lagi membuang waktu di sini. Yang paling dia inginkan saat ini adalah bergegas ke pantai-pantai jauh di planet-planet terpencil, menjelajahi tempat-tempat yang belum dijelajahi, mencari jawaban atas pertanyaannya, dan menemukan saudara-saudaranya yang telah lama hilang. Tepat ketika Qin Yu telah mengambil keputusan terakhirnya, Hansu yang wajahnya agak memerah berlari ke sekitar rumah besar itu. Wajah muridnya itu menunjukkan kegembiraan dan sedikit kelelahan. Tuan, wajah pria itu masih memerah. Kegembiraan tergambar jelas di lesung pipinya, sementara seringai terus menghiasi wajahnya. Qin Yu tak kuasa menahan tawa pria itu, dan ia membalasnya dengan senyuman yang membuat matanya menyipit riang. Hansu, ada acara apa? Hansu menggigit bibirnya, dengan cara yang sangat feminin namun menggemaskan, dan menarik napas dalam-dalam. Gurunya hanya mengangkat alisnya penuh harap. Murid ini telah jatuh naksir seorang gadis. Pengingat kalimat itu hampir tak terdengar, tetapi bagi para immortal yang indranya lebih tajam daripada manusia biasa, bisikan sekecil apapun terdengar jelas. Oh, Qin Yu menjawab hampir secara refleks, lalu matanya kehilangan fokus dan menatap muridnya dengan heran, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya dengan mata terbelalak.
Apa yang kau katakan? Apa kau bilang, kau jatuh cinta pada seorang gadis? Ya, pria itu mengangguk berulang kali, seolah-olah kegembiraan membuatnya kehilangan akal sehat. Aku bertemu dengannya 2 hari yang lalu, dia tampak seperti orang yang sangat baik, ramah dan seseorang yang bisa kuajak bicara tentang apa saja, tapi aku baru tahu dia bukan penduduk Ember Moon. Hansu hampir mengumpat karena frustrasi, seolah-olah dia tidak tega meninggalkannya. Topik itu agak menarik bagi Qin Yu. Baiklah, ceritakan padaku, bagaimana dia memperlakukanmu? Apakah dia membalas kasih sayang yang sama? Hansu menatap tanah di kakinya, ia gelisah dan gugup, agak terlalu malu untuk mengatakannya. Baiklah aku, pikir gadis itu, tertarik padaku, juga tertarik padaku. Dan Meng, satu-satunya pendengar wanita, tertawa terbahak-bahak, sungguh tidak tahu malu. Di kedua sisi Dan Meng, Tugang dan Kong Lan juga ikut tertawa, terkekeh mendengar seruan penuh semangat pemuda itu. Melihat tatapan geli itu, Hansu tiba-tiba merasa sangat canggung dan terombang-ambing antara malu dan benar-benar kikuk. Dia cemberut seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue dari toples kue. Cinta adalah cinta. Aku tidak akan menyembunyikan perasaanku. Aku juga merasa dia juga menyukaiku, setidaknya dia menyukaiku. Guru, perasaan ini, aku ingin mengejarnya, aku ingin menangkapnya. Aku ingin menikahinya. Hansu menatap Qin Yu dengan mata terbelalak saat gairahnya meledak. Mulut Qin Yu sedikit terbuka, pernyataan cinta muridnya bagaikan gong di telinganya, sementara hatinya bergetar. Bahkan muridnya sendiri lebih berani darinya. Saat itu, dia tahu dia mencintai Lier sepenuh hati, namun, dia tidak bisa mengatakannya, dia tidak punya nyali untuk mengatakannya dengan lantang dan menyimpannya dalam hati. Seiring waktu berlalu, dia menikmati perasaan euforia yang mereka berdua rasakan, dan tetap saja dia tidak bisa mengakuinya. Muridnya sendiri jauh lebih dewasa secara emosional darinya. Muridnya bisa mengucapkan kata-kata yang tak terucapkan yang tidak bisa dia ucapkan. Hansu, aku akan mendukungmu. Jika kau mencintainya, kejarlah dia. Qin Yu terkekeh sambil melipat tangannya di belakang punggung. Hansu menunduk, merasa murung dan dengan enggan menjelaskan, hanya saja, dia adalah immortal tingkat 2, sedangkan aku berada di tahap Kongming menengah, perbedaannya cukup besar. Ditambah lagi, kurasa dia berasal dari keluarga kelas atas dengan latar belakang yang hebat. Immortal level 2 dan Kongming, ya. Jaraknya memang tidak kecil, tapi bisa dikejar kalau kamu berusaha keras. Soal latar belakang keluarga, ya. Kalau kamu menyukainya, kejar saja dia, kamu tidak perlu khawatir soal latar belakangnya. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak menekankan kata latar belakang dengan sedikit nada antusias. Latar belakang keluarga, haha, latar belakang keluarga Lier, itu hampir tak tertandingi. Lihat saja Lier dan orang-orang di sekitarnya, seperti itu, siapa namanya, si brengsek Zhou Xian itu, atau bahkan teknik penciptaan kehampaan yang luar biasa dan mendebarkan itu. Siapapun bisa melihat betapa luar biasa dan istimewanya latar belakang keluarga Lier. Guru akan mendukungmu. Qin Yu memberi semangat dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hatinya ia berkata dengan muram, aku mungkin mendukung Hansu, tetapi siapa yang akan mendukungku? Paman Lan. Masih berbicara sendiri, Paman Lan mendukungku, tetapi pengaruh atau wewenangnya tidak cukup untuk memberi Lier kebebasan untuk menikahi siapapun yang dia inginkan, atau membiarkannya berdiri di sisi Lier. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Terima kasih, Guru. Hansu tidak menyadari rasa iri yang saat ini dirasakan gurunya, sebaliknya, ia merasa sangat gembira dan segera mengeluarkan selembar giok dari lipatan pakaiannya. Guru, ini, potret gadis itu tercetak di dalamnya. Setelah Anda melihatnya, Anda akan lebih memahami situasinya. Oh, Qin Yu hanya mendengus sebagai jawaban. Saat Qin Yu menyapu gulungan giok itu dengan kekuatan spiritualnya, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Wanita yang dicintai muridnya itu adalah wanita berbaju hijau yang sama yang dilihatnya di kedai teh bulan ember. Itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, ketika dia berusaha membunuh Yan Gao dan pemimpin klan dari klan Yan. Dia masih ingat wanita itu. Saat itu, dia adalah seorang immortal tingkat 1, tetapi dalam beberapa dekade, dia menjadi immortal tingkat 2.
Sepertinya muridku telah jatuh cinta pada seorang wanita yang berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh. Aku ingat bahwa bawahan wanita itu semuanya adalah immortal tingkat 7 pada saat itu, gumam Qin Yu dalam hati. Sejak menjalani ritual penyempurnaan jiwa 3 dalam 9, jiwanya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan bagi praktisi biasa. Setelah membuka dunia lapisan ketiga atlasnya, ia akan menjadi salah satu kekuatan paling dahsyat di alam keabadian. Saat ini, dia baru saja membuka dunia lapisan kedua atlas. Kekuatannya tidak dapat dianggap tirani atau setara dengan kekuatan-kekuatan besar, tetapi bagi kekuatan-kekuatan yang lebih kecil, dia adalah sosok yang patut dihormati atau disegani. Pada hari-hari setelah pengakuan muridnya, pria itu sering menemani wanita berbaju hijau itu berkeliling kota Liu Feng, menikmati pemandangan kota. Dari tawa muridnya yang bodoh dan terkadang konyol, ia tahu bahwa muridnya benar-benar terpikat oleh wanita itu. Dia sendiri tinggal di dalam Taman Putih, milik rumah bangsawan distrik putih itu. Matanya terpejam saat ia bersandar, dengan agak sedih, di pagar pagoda, satu tangannya memegang kendi anggur. Terkadang ia menyesapnya, terkadang ia meneguknya terus-menerus. Beberapa saat kemudian, sesepuh klan Liu, Liu Minghan, mendekati pagoda peristirahatan itu, tetapi melihat pria di dalamnya memejamkan mata, ia berbalik kembali ke arah asalnya, berhati-hati agar tidak mengganggu penghuninya. Mata warga itu berkedip terbuka. Qin Yu menatap Minghan dengan penuh pertanyaan. "Tuan Liu, apa tujuan kedatangan Anda hari ini?" Pria itu tersenyum meminta maaf. "Tuan Qin, besok adalah hari kontes untuk mengendalikan susunan teleportasi. Lokasinya akan berada di dataran besar yang berdekatan dengan susunan teleportasi itu sendiri. Jika Tuan Qin punya waktu, silakan hadir." Kemudian segera menyerahkan selembar undangan kepada Qin Yu. Qin Yu mengambil secarik kertas itu dan bergumam, "Aku akan melakukannya jika aku punya waktu." Setelah percakapan selesai, dia memejamkan matanya. "Kalau begitu, aku tak akan mengganggu Tuan Qin lagi. Selamat tinggal." Minghan terkekeh pelan, lalu pergi. Dengan mata terpejam sekali lagi, ia terus menikmati pelukan lembut angin sore yang sejuk. Ia dicintai oleh angin, dan ia pun membalas cinta angin itu. Angin itu mengingatkannya pada sentuhan lembut namun halus tangan kekasihnya, Lier. Saat Lier membelai wajahnya dengan penuh kasih sayang dan cinta.